Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan hidup pada kita sampai saat ini, sampai detik ini. Nikmat yang tak terhingga, yang sebenarnya udah nggak bisa lagi kita tampung ya nikmatnya karena saking banyaknya. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada sang penyejuk hati kita, sang teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada kita selanjutnya. Baiklah teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya ya. Mungkin sebelumnya sekitar 2 atau sampai 3 tahun kita pernah ketemu ya. Pernah ketemu, saya kelas 6, kelas 3 Alia, teman-teman kelas 1 Sanawiyah. Betul kan? Nah, ya selamat lihat saya lagi. Saya masih dengan nama yang sama, Rainada Zulfa Ukia. Mungkin moderator sudah menyebutkannya ya. Nah, nama saya Rainada, panggilnya Rere biasa. Sekarang saya mahasiswi di UIN Jakarta ya, jurusan Dirasat Islamnya. Jurusan apa ya? Studi Islam. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang besar untuk PRIPM Darul Arqam Putri yang telah mempercayakan saya untuk mengisi materi keislaman ya. Materi keislaman yang sebenarnya itu masih jadi PR saya sendiri untuk terus belajar ya, tapi apa salahnya untuk sharing gitu ya ke teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, mohon maaf ya kalau banyak noise, banyak suara-suara tambahan. Soalnya sekitar rumah saya kan ini ya, saya di pinggir jalan gitu rumahnya. Lalu ini ada yang lagi latihan nyanyi juga gitu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, teman-teman mungkin sama panitia udah digituin ya, udah dikirimin. Itu sebenarnya bentuknya PPT ya. Bentuknya PowerPoint, cuman karena di dalamnya ada video, jadi saya convert semuanya ke video. Jadi teman-teman nanti pas saya menyampaikan materi, teman-teman bisa di pause aja ya, ya pokoknya teman-teman dengarkan materinya dengan hati, soalnya kan ini tentang Islam, tentang agama kita. Yang semoga saja dengan kita anggap aja lah kajiannya, kita kajian keislaman. Semoga dengan ya kajian ini gitu, dengan materi ini Allah semakin membukakan hidayah untuk kita gitu, kita semakin ingin meningkatkan iman gitu ya. Gitu aja pembukaan dulu. Oke. Silakan dibuka PPT-nya, videonya itu ya. Di awal saya memberi judul materi ini dengan Allah mencintaiku, aku mencintainya. Jadi kenapa saya memberi nama materi ini, memberi judul materi ini dengan Allah mencintaiku, aku mencintainya? Karena banyak dari kita yang tidak sadar akan cintanya Allah. Padahal kita bisa berbicara, kita bisa melihat, bernafas aja gitu, hal kecil ya. Itu tuh karena cintanya Allah. Bentuk cinta Allah kepada kita. Cinta itu gak harus I love you kan, gak harus bilang I love you, ada
ada uhibbuki fillah, gak perlu loh, gak perlu kayak gitu loh cinta tuh. Nah, lalu aku mencintainya itu di dalam kurungnya sebenarnya ada kalimat harus ya. Ya dengan apalagi gitu kita membalas cinta Allah kan? Ya dengan mencintainya lagi kan? Gitu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Slide pertama tentang Allah itu siapa? Allah itu apa dan Allah itu siapa? Mungkin ini pertanyaan yang agak emang lagi dicari, emang selalu dicari-cari kan sama setiap muslim kayaknya. Karena fitrah merupakan fitrah gitu. Kalau kita mencari Allah tuh, mencari Tuhan tuh itu merupakan fitrah dari manusia. Karena bakal seperti itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, mereka mencari Allah, ya kan? Dengan Nabi Ibrahim, dengan dialog beliau dengan matahari, bulan, juga bintang. Itu Nabi Muhammad SAW juga yang bertahan di Gua Hiro, itu merupakan bentuk mereka mencari Tuhan ya, jalan cara mereka mencari Tuhan. Nah, lalu Allah itu apa? Allah itu apa dan Allah itu siapa? Bagi kita orang muslim, Allah itu jelas, Allah itu Tuhan ya. Tapi ada juga Allah dalam Kristen. Mungkin nggak akan bahas ke sana sih, saya nggak akan bahas ke sana. Kita fokus aja ya, karena kita materi keislaman, kita ambil perspektif orang Islam sendiri gitu. Baik. Nah, Allah itu apa dan siapa itu sudah Allah jelaskan secara terang-terangan, sudah genre banget gitu ya, genre jelas banget di dalam surat 112. Surat apa coba? Al-Ikhlas ya, ayat 1 sampai 4. Nanti kalau ada orang non muslim gitu ya nanya sama kita siapa itu Allah, maka jawab ini aja gitu. Dialah Allah yang Maha Esa. Itu yang dimerahin itu kata kuncinya ya, yang Maha Esa. Lalu Allah tempat meminta segala sesuatu atau tempat bergantung ya, tempat meminta. Lalu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Intinya Allah itu tidak akan ada yang menyerupainya gitu loh. Ini tuh kalau menurut Buya Yahya, ini tuh merupakan fondasi ketuhanan. Kalau mau membandingkan gitu ya antara Tuhan kita dengan Tuhannya Kristen, maka sudah jelas bahwa Tuhan Kristen itu bukan seorang Tuhan, seorang apa ya bahasanya, bukan Tuhan lah ya, bukan Tuhan. Karena ciri-ciri Tuhan tuh ini, Dia Esa, Dia tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada yang setara dengan Dia. Jadi kalau mau cari Allah, mau cari Tuhan, carilah dulu yang selain Dia. Otomatis kan gak ada gitu loh, gak ada yang akan nyamain gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi siapa itu Allah? Itu jawabannya surat Al-Ikhlas ya. Kemudian banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang menyebutkan siapa itu Allah itu apa. Selanjutnya tuh di ayat kedua itu ada surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah itu yang telah menciptakan kamu. Nah, ini harus digarisbawahi sekali, karena kadang kita cuek gitu lah sama apa yang telah Allah kerjakan. Kita bisa ada di dunia ini, kita bisa berbicara, bisa belajar gitu, itu karena kuasa Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Lalu dan Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dia menurunkan air hujan dari langit. Banyak sebenarnya kan, bukan tugas Allah. Apa ya bahasanya tuh, ya Allah. Ya intinya banyak loh yang telah Allah buat kita gitu, Allah telah ciptakan buat kita. Ya ini antaranya alam semesta. Lanjut ya ke, bisa dipahami kan teman-teman siapa itu Allah dan Allah itu apa ya?
ya sebenarnya udah jadi dasar kita belajar dulu di TK kan, kita belajar siapa Allah. Cuman ya kita harus lebih yakin ya, hari ini tuh kita banyak dicocoki sama teknologi barat kan. Sebenarnya mereka tuh membawa pengaruh loh sama agama kita gitu ya. Itu kita harus lebih yakin dengan banyak baca, dengan banyak kajian gitu kan. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan kedua nih, kenapa harus bertuhankan Allah? Kan yang kita tahu ya, agama samawi di dunia ini kan ada 4 ya, ada 3, Yahudi, Nasrani, sama Islam. Itu sama satu lagi apa ya, lupa ya. Pokoknya itu merupakan agama samawi yang ajarannya itu turun dari langit ya, dari langit. Nasrani dengan kitab Injilnya, terus Yahudi dengan kitab Nabi Musa, Zabur ya, Taurat. Itu tuh agama samawi. Dan kenapa sih kita harus bertuhankan Allah? Kenapa kita nggak boleh ke Nasrani atau Yahudi ya dengan Tuhan mereka? Satu nih, poin pertama, Allah memberikan segala sesuatu untuk kita, yang sudah sering saya bahas tadi di awal-awal ya. Ibarat menjatuhkan air hujan ke sebuah kolam kering. Jadi ibaratnya tuh kita kolam kering nih, kolam kering yang emang pas lahir ke dunia kita kan nggak punya apa-apa ya, kita cuma punya nafas. Dan itu tuh pemberian dari Allah, cintanya Allah. Kita kolam kering yang nggak punya apa-apa, sama Allah dijatuhkan air, otomatis kita kan jadi kolam yang berair ya, penuh air gitu kan. Nah, air itu adalah nikmat yang telah Allah berikan sama kita mulai kita lahir. Sebenarnya dari mulai kita di kandungan, mulai kita di rahim ibu, kita kan udah ditentuin tentang rezeki kita, jodoh kita, ya kan? Nah itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin kedua itu Allah menggratiskan seluruh indera di dalam tubuh kita. Nah itu yang apa ya, kita lihat aja yang zuhir lah gitu. Kalau pengen yakin sama Allah, kenapa harus bertuhankan sama Allah? Menggratiskan seluruh indera dalam tubuh kita. Mata gratis kan gitu, kita pas lahir gratis, kita nggak harus bayar. Bahkan kita mau hidup 100 tahun pun nggak bayar gitu, nggak ada uang sewanya gitu kan, nggak ada uang sewa organ, nggak kan, alhamdulillah. Sekalipun organ itu dijual, itu berharga banget, saking berharga banget kita sulit menominalkannya gitu, menominalkan berapa harga ginjal kita gitu, satu ginjal kita ya. Yang ke poin ketiga, Allah selalu memberi modal hidup untuk setiap manusia baru. Nah ini yang saya tadi singgung, bahwa setiap manusia baru kita dikasih modal yang itu, rezeki, jodoh, sama maut kan. Itu modal hidup loh kita ke depannya. Takdir juga kan, takdir itu bagian dari takdir, maksudnya rezeki, jodoh, itulah 2 hal yang sangat krusial ya, sangat yang sering dielu-elukan, sering disebut-sebut sama orang-orang dan jadi permasalahan gitu. Rezeki dan jodoh itu tuh modal hidup kita, dan itu udah Allah kasih secara otomatis aja. Kita pas lahir kita udah ditentuin loh rezekinya gitu ya teman-teman. Lalu lanjut ke 4, poin keempat, Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah kepadanya. Nah ini yang sangat luar biasa sekali loh. Kadang orang memberi cinta itu selalu ingin balasan kan ya, apa ya, misalnya ada seorang perempuan suka sama cowok kan, tapi si cowoknya tuh jadi cinta bertepuk sebelah tangan lah ya gitu, jadi si cowoknya gak suka ke dia. Itu kan jadi apa ya, sebuah bahan galauan gitu kan dari seorang perempuan gitu, padahal itu udah haknya. Tapi Allah tidak dengan Allah dan satu lagi ibu kita. Nah kalau kita tahu lagu Kasih Ibu ya,
sorry lupa lagi. Kasih ibu kepada beta teringat sepanjang hanya memberi tak harap kembali. Nah itu Allah juga kayak gitu, Allah terus memberi tak harap kembali. Makanya Allah tuh gak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh Allah. Kita yang butuh dikasihani oleh Allah, butuh banyak permintaan lah ya sama Allah. Itu karena Allah gak butuh ibadah kita ya. Ibadah tuh kenapa ada ibadah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, karena itu salah satu cara untuk Allah bisa berdekatan dengan hambanya. Kan romantis banget kan Allah ya, romantis banget. Dan itu tuh ibadah tuh untuk kita lagi gitu, Allah nggak butuh. Itu ya poinnya. Yang terakhir ini judul ya, Allah mencintaiku dan aku harus mencintainya. Harus ya ini